Jadi hari ini Pak Guru akan melanjutkan materi untuk bab kedua. Oke. Jadi yang bab kedua itu terkait dengan mengolah data. Nah, mengolah data di sini artinya membantu kita dalam kehidupan sehari-hari manajemen permasalahan yang kita miliki. Nah, mengolah data ini langsung ke materi ya. Ada yang namanya kita di sini buku kalian bisa kalian lihat ya. Halaman 4. Nah, halaman 4 itu kita akan mulai dengan penyajian data. Nah, ini ya, penyajian data. Jadi, penyajian data daftar atau tabel distribusi berupa sebuah tabel yang mencakup suatu nilai atau interval yang dilengkapi dengan frekuensinya. Nah, untuk kalian mungkin kalau baca masih agak bingung, jadi kita langsung saja ya. Nah, di sini ketika kita memiliki data, nah di sini kita memiliki 20 data peserta didik sebagai berikut. Oke, nilai dari peserta didik itu adalah ada yang 30 ya, ada yang 30, ada yang 60, ada yang 50, 40, 70, 80 dan nah di sini nilai-nilai tersebut ya dapat kita buat tabel untuk memudahkan kita ya mengecek apakah anak-anak memiliki nilai yang bagus ataupun nilai yang jelek, dan ketika itu kita juga tahu berapa orang yang nilainya jelek ataupun kurang bagus dan berapa orang yang nilainya juga di atas rata-rata atau bagus seperti itu ya. Itu sangat baik ya. Nah, langkah itu bisa kita lakukan dengan di sini membuat tabel. Nah, setelah kita cek ya dari 20 data yang ada tadi ya, dari 20 data yang tadi kita dapatkan nilai yang muncul di sini adalah nilai 30, nilai 40, 50, 60, 70 dan 80. Nah, dari nilai-nilai tersebut berarti kita punya 6 jenis nilai ya di sini. 6 jenis nilai. Nah, dari 6 jenis nilainya itu kita bisa dapatkan banyaknya orang yang mendapatkan nilai tersebut. Nah, yang pertama, nilai 30. Ini. Nilai 30 yang mendapatkan satu orang atau satu kali. Jadi bisa kita tuliskan nilai 30 frekuensinya 1. Jadi satu kali bisa kita katakan frekuensinya 1. Nilai 40 di sini. 40 ada 2. Jadi nilai 40 frekuensinya 2. Nah, setelah kita dapatkan semua itu ya, setelah kita dapatkan nilai dan frekuensi, jadi kita bisa buat ke bentuk tabel ya. Nah, tabel itu seperti ini. Kita tulis nilai. Nah, di sebelah kiri kita tulis nilai, di sebelah kanan kita bisa tulis nama frekuensi atau simbol F aja boleh. Nah, setelah itu kita tinggal list ya, atau kita tinggal tulis nilai yang 30 ada 1 frekuensinya, nilai 40 ada 2 frekuensinya, dan seterusnya sampai 80 adalah nilai frekuensinya 3. Jadi setelah kalian melihat atau menulis semuanya ini, untuk mengecek kembali kalian harus cek total frekuensi ya, totalnya ini untuk memastikan ya. Coba kita cek ya. 1 tambah 2 3, 3 tambah 4 7, 7 tambah 5 12, 12 tambah 5 17, 17 tambah 3 20. Jadi jumlah frekuensi itu adalah banyaknya atau jumlah dari data itu sendiri. Jadi benar ya, setelah Pak Guru cek datanya itu ada 20 ya. Di awal kita dapatkan, nah di sini ya datanya 20. Berarti jumlah frekuensinya 20. Benar tabel yang kita buat jadinya. Seperti itu dalam penyajian tabel ya untuk data tunggal. Oke, jadi data tunggal yang pertama. Nah, yang berikutnya kita akan belajar yang namanya data
untuk berkelompok. Oke, data yang berkelompok. Nah, di sini untuk data yang berkelompok, nah di sini perhatikan ya, data yang berkelompok artinya lebih dari 20 ya data yang kita miliki. Nah, di sini Pak Guru pada buku kalian ya, ada kita punya data berat badan untuk 40 peserta didik atau 40 orang. Nah, datanya itu kita bisa lihat ini. Jadi data yang 40 kan lumayan banyak. Nah, untuk memudahkan kita membuat tabel, jadi ada langkah-langkahnya agar kita mudah membuat tabel. Nah, langkahnya itu bisa kita lakukan dengan mengkelompokkan ya. Misalnya di sini kita memiliki data 40 itu, kita harus cari dulu berapa sih nilai berat badan yang terkecil. Jadi itu akan kita jadikan sebagai pengelompokan ya, karena di sini sudah diberikan ya, kelompok yang paling kecil adalah kelompok 47 sampai 51. Nah, apa maksudnya 47 kurang 51 ya? Jadi yang dimaksud dengan 47 sampai 51 itu adalah interval atau panjang ya, panjang kelompok atau kelas 1. Misalnya kalau kita cek 47 sampai 51 di sana berarti kelompok yang termasuk di sana adalah 47, 48, 49, 50 dan 51. Jadi kelompok pertama ketika kalian mendapatkan angka-angka 47, 48 ataupun sampai 51 itu termasuk kelompok frekuensi yang pertama. Ya, kelompok yang pertama. Terus yang kedua kita dapatkan 52 sampai 56. Oke, dan seterusnya. Jadi kelompok-kelompok ini tidak muncul begitu saja ya. Ada langkah untuk menentukannya. Nah, langkahnya itu yang pertama, nah ini namanya kelas interval. Nah, kelas interval itu yang seperti Pak Guru jelaskan yaitu pengelompokan ya, kelas interval atau pengelompokan, berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Setelah itu ada yang namanya batas kelas. Nah, batas itu artinya, nah di sini sudah ya, bilangan yang tertera pada setiap kelas disebut batas kelas. Yang kecil disebut batas bawah dan yang besar disebut dengan batas atas. Jadi ketika kita memiliki kelas 52 strip 56 atau 52 sampai 56, batas bawahnya 52, batas bawahnya 56. Oke, paham ya kelas dan batas. Setelah itu kita akan lanjutkan ke, nah ini ya, maaf. Nah, ini tepi kelas. Oke, tepi kelas. Nah, tepi kelas itu bisa kita cari dengan pengurangan ya, pengurangan dan penjumlahan. Jadi ketika kita memiliki batas kelas 52 sampai 56, nah 52 sampai 56, jadi berapa tepi bawah dan tepi atas? Nah, untuk mencari tepi bawah kita bisa kurangkan ya, 52 kurang 0,5. Jadi kita dapatkan hasil adalah ini 51,5. Terus tepi atasnya bagaimana? Nah, kalau di tepi bawah kita lakukan pengurangan, di tepi atas kita melakukan penjumlahan. Jadi 56 tambah 0,5 sehingga hasilnya adalah 56,5. Itu akan menjadi tepi atas dan tepi bawah ya. Yang kecil tepi bawah, yang besar tepi atas. Oke. Setelah itu lanjut panjang kelas. Nah, panjang kelas yang dimaksud di sini adalah ketika kita memiliki ini kelompok ya, kelompok yang tadi atau di awal ya yang Pak Guru jelaskan tadi. Nah, nih. Maaf. Nih. 52 sampai 56. Nah, yang namanya panjang kelas kita cek dari 52, 53, 54, 55 sampai 56. Ada berapa jenis di sana angka yang muncul?
ada 5. Nah, 5 itulah disebut dengan panjang kelas. Jadi 52 sampai 56 panjang kelasnya adalah 5. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau cari langkah-langkahnya bisa. Di sini sudah dijelaskan. Nah, seperti ini ya, panjang kelas tepi atas kurang tepi bawah. Atau bisa juga digunakan batas bawah kurang batas atas kurang batas bawah tambah 1. Nah, jadi langkahnya bisa kalian perhatikan sehingga ini. Jadi kalau kalian punya kelas 52 sampai 56, jadi panjangnya seperti yang Pak Guru tadi kan, kalau kita hitung manual dapat 5. Kalau kita hitung pakai ini juga sama 5. Oke. Setelah itu titik tengah. Nah, titik tengah. Nah, di sini titik tengah adalah di panjang kelas. Misalnya kita memiliki kelas 52 sampai 56. Titik tengahnya berapa? Caranya mencari adalah, nah ini sudah diberikan ya, yang warna hijau ini. Titik tengah sama dengan 1/2 kali dalam kurung batas bawah kelas tambah batas atas kelas. Jadi di sini kalau kita memiliki kelas, tinggal jumlahkan batas atas sama batas bawah bagi 2. Sehingga kalau kita memiliki kelas 52 sampai 56, berarti titik tengahnya adalah 54. Seperti ini ya, 54. Oke. Paham ya? Itu terkait titik tengah. Nah, setelah itu lanjut kita akan mengenal namanya tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, kalau relatif itu artinya nih, persentase. Nah, di sini ketika kita memiliki nilai 30, frekuensinya 1. Nah, kalau kita bawa ke frekuensi relatif, mendapatkan frekuensi relatif dari 30 adalah 5. Dari mana diperoleh? Nah, diperoleh itu adalah dengan cara, nah di sini Pak Guru tuliskan ya. 1 ya bagi 20 kali 100, sehingga ini kalian coret sisanya 5, sehingga jawabannya adalah 5. Jadi 1/20 kali 100, jadi 5%. Seperti itu. Nah, caranya adalah frekuensi per jumlah frekuensi kali 100%. Seperti itu ya, dapat dah hasilnya. Sehingga untuk data frekuensi tabel yang Pak Guru berikan di sini sudah lengkap ya. Ini Pak Guru hapus. Nah, setelah itu bisa kalian perhatikan ya untuk frekuensinya. Nah, frekuensinya yang ini, jadi bisa kalian perhatikan ya. Oke, sangat sederhana. Yang penting kalian tahu frekuensi dan jumlah frekuensi. Setelah kalian dapatkan itu, tentunya mudah untuk mencari frekuensi relatif dari tabel yang kalian miliki. Oke, jadi Pak Guru lanjutkan ya. Ini Pak Guru hapus. Lanjut, kita memiliki, nah ini juga contoh frekuensi relatif berat badan ya dari data kelompok. Jadi sama ya, ketika kalian sudah dapatkan frekuensinya, tentunya frekuensi bagi banyaknya frekuensi kali 100%, sehingga bisa kita mencari frekuensi relatif ya, frekuensi relatif. Setelah itu, nah yang selanjutnya yang perlu kalian pahami di sini tabel, diagram ya. Jadi penyajian data itu dalam bentuk diagram. Diagram itu yang pertama bisa dalam bentuk diagram garis ya, diagram garis. Nah, di sini kalian akan titik plotnya ini. Titik-titiknya itu misalnya terkait di sini adalah kurs rupiah ya. Kita memiliki kurs rupiah pada hari Senin 13,345, hari Selasa 13,375. Jadi titik-titik biru itu kita hubungkan ya, akan menjadi satu garis. Tentunya
akan bisa melihat kenaikan ataupun naik atau turunnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi pada Senin menuju Selasa bisa kita perhatikan ya, 13.345 menuju 13.375, berarti ada nilai rupiah kita rendah ya, artinya melemah nilai rupiah kita. Kalau misalnya rupiahnya nilainya membesar, artinya melemah. Nah, setelah itu kita perhatikan pada hari Jumat. Nah, hari Jumat itu nilai rupiah 13.800. Setelah itu pada hari Sabtu menjadi 13.725. Itu artinya rupiah kita menguat ya. Kalau mengecil, rupiah kita menguat. Kita sih berharap terkait rupiah, mudah-mudahan terus mengecil ya nilai rupiahnya di Indonesia. Ketika nilai rupiah semakin mengecil terhadap AS, tentunya pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat bagus. Oke, itu terkait dengan diagram garis. Nah, selanjutnya ada yang namanya diagram batang. Nah, diagram batang dan garis sebenarnya kalian sudah dapatkan pada pelajaran SD, SMP, dan sebelum-sebelumnya. Nah, di sini menggunakan batang ya, garis seperti itu. Oke, diagram batang vertikal. Nah, ini berdiri, ada namanya batang horizontal nih, seperti ini. Kalian bisa perhatikan. Oke, jadi penyajian datanya dalam bentuk batang. Lanjut, diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini kata kuncinya adalah sudut dan 100%. Oke. Jadi, kalau di sini kan kita diberikan contoh ya, penyajian data ya, biaya rumah tangga. Nah, di sini kita memiliki diagram lingkaran dibagi menjadi 5 bagian ya. Setiap bagian itu memiliki masing-masing ya namanya. Yang pertama terkait keuangan, yang A itu adalah biaya rumah tangga. Nah, kalian bisa perhatikan ya, yang A yang ini. Oke, biaya rumah tangga. Yang B di bawahnya biaya promosi, yang C biaya produksi, dan sampai E biaya buruh. Nah, setiap biaya tersebut sudah, karena di sini sudah diberikan persentase, tentunya mudah ya untuk menentukan berapa pastinya ya biaya rumah tangga yang ada pada diagram. Nah, di sini sudah diberikan frekuensinya ya. Misalnya yang A 35% digambarkan sebagai juring yang sudut besarnya 35%. Jadi kita bisa cari berapa derajat besar sudut 35 ini ya, berapa derajat ya. Ingat, kalau satu putaran lingkaran totalnya adalah 360, sehingga di sini kita punya pengali 360, sehingga 35/100 kali 360 kita dapatkan hasil 126 derajat. Jadi kalau misalnya kita memiliki biaya ya, di sini terkait biaya rumah tangga adalah 35% dalam derajat, berarti besarnya 126 derajat. Nah, jangan bingung ya, ini akan kalian gunakan pada soal-soal berikutnya atau latihan soal berikutnya. Artinya ini pemahaman dasar. Lanjutnya di sini kita punya yang D. Yang D itu adalah biaya transportasi. Biaya transportasi 15%. Jadi berapa derajat? Jadi 15/100 kali 360, sehingga kita dapatkan 54 derajat. Nah, itu untuk menentukan derajat. Oke. Nah, di sini Pak Guru punya contoh satu. Ya, halaman 10. Halaman 10. Jadi contohnya seperti ini. Satu buah lingkaran terdiri dari aktivitas olahraga dari 40 peserta didik. Jadi kata kuncinya di sini ada 40 ya. Nah, kata kuncinya 40. Nah, setelah itu kita perhatikan lingkarannya. Oke, lingkarannya basket. Oke, kalau kita lihat, perhatikan setengah lingkaran ya. Basket itu kalau bisa kita ibaratkan itu 50%. Selanjutnya
badminton sudah dijelaskan 20%. Nah, sepak bola. Nah, sepak bola, perhatikan sepak bola. Ini ya, sepak bola. Nah, setengahnya dari setengah ya. Jadi yang hijau itu kan basket udah setengah. Terus kalau misalnya kita perhatikan ya, ini warnanya Pak Guru ubah. Oke. Nah, ini ya. Oke. Bagian itu kan juga 50% karena sudah dipakai badminton 20% dan sepak bolanya ya, tinggal kita caranya nyari adalah untuk sepak bola seperti ini ya. 50 kali, karena di sini kan setengah ya, berarti kali 1/2, sehingga kita dapatkan sepak bolanya adalah 25%. Oke, jadi itu sudah terlihat ya, 25%, karena setengah dari setengahnya. Oke, jadi kita dapatkan, nah ini ya, untuk mencari lari ya, kita mencari lari yang ini, yang warna biru, yang warna biru itu. Bagaimana caranya mencari? Nah, di sini totalnya adalah 100 dikurangi, kita jumlahkan badminton tambah data sepak bola dan data basket. Jadi datanya kan sudah tadi dapatkan, badmintonnya ada 20%, terus sepak bolanya 25%, terus basketnya tadi sudah Pak Guru jelaskan 50%, sehingga totalnya adalah 95, sehingga 100 kurang 95 menjadi 5%. Jadi seperti itu untuk diagram lingkaran. Oke, nanti kita akan banyak berkaitan dengan diagram lingkaran sama diagram batang, tapi yang lebih khusus ke diagram lingkaran ya. Nah, itu sih terkait untuk materi pada pagi hari ini. Jadi untuk yang selanjutnya ini sederhana, silakan bisa kalian baca terkait dengan histogram ya. Histogram itu ini batang ya, seperti yang Pak jelaskan tadi. Setelah itu Bapak berikan nih tugas ya untuk latihan kalian. Coba kerjakan ya. Silakan kerjakan nomor 5 ya. Di sini silakan kerjakan nomor 5 ya, nomor 6 dan nomor 7. Jadi itu untuk kegiatan kalian belajar di rumah untuk lebih memahami. Coba kerjakan nomor 5, nomor 6 dan nomor 7. Jika kalian masih belum paham, bisa tanyakan langsung kepada Bapak. Oke, sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke Bapak. Oke, selamat pagi.